Saya ingin cerita sedikit tentang Cianjur. Saat hari pertama itu terjadi, kita bikin posko sampai terakhir. Sampai sekarang kita siapkan bikin masjid permanen dan beberapa fasilitas umum. Saya bukan ingin cerita tentang rumah yang hancur terkena gempa atau tersapu longsor itu. Saya ingin cerita tentang rumah-rumah besar yang terlihat mewah, yang bahkan tak nampak retakan. Tapi ketika dilewati, ini nyata ya, karena kami sendiri yang berangkat ke sana, saya berada di sana. Dan alhamdulillah cukup mengetahui, termasuk kisah-kisah yang viral itu, kita tahu gitu. Yang paling menarik adalah penghuninya kosong. Tidak ada yang huni. Padahal itu rumah mewah, besar, ya bagus. Dan saya kira itu dihasilkan dari hasil yang tidak mudah. Mungkin bertahun-tahun bekerja, belasan tahun, bisa puluhan tahun untuk menghasilkan itu. Letaknya strategis. Tapi ternyata penghuninya lebih menginginkan dan lebih berminat untuk tinggal di tenda-tenda yang bahkan sebelumnya kurang layak. Jadi daripada menghuni rumahnya yang mewah itu, dia lebih memilih untuk tinggal di tenda. Atau tidak tidur di lapang sekalian, tanpa alas, tanpa atap sedikit pun. Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu? Yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar, tak pernah dikumandangkan misalnya, apa harus dikasih gempa dulu? Kasih banjir dulu? Kasih longsor dulu? Dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema taubat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema taubat itu skema membersihkan diri, supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur taubat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas. Boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat, kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.